Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Asri Gunawan. Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Indonesia dan para pemimpin negara ASEAN kompak mendorong negosiasi soal tarif dagang Trump. Airlangga menyebut dalam waktu dekat akan ada pertemuan perwakilan negara-negara ASEAN untuk menyatukan pandangan terkait langkah menghadapi tarif dagang Trump. Pemerintah akan mendorong langkah negosiasi, bukan langkah balasan kepada pemerintah Amerika Serikat. Dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau Commerce saya juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN. Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10, Pak Mendak mungkin akan hadir di sana, di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA. Dibandingkan membalas tarif impor yang ditetapkan Donald Trump, pemerintah Indonesia memilih bergabung dengan lebih dari 50 negara yang sudah terlebih dahulu bernegosiasi dengan Amerika Serikat terkait kebijakan impor. Lalu bagaimana dampaknya ke dunia usaha? Sudah bergabung analis kebijakan ekonomi Apindo, Ajib Hamdani. Selamat pagi, Pak Ajib, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Asri. Sangat baik. Pak, ini kan setelah adanya keputusan pemerintah soal jalur negosiasi atas kebijakan tarif impor Trump dibanding dalam tanda kutip balas dendam begitu ya. Bagaimana sikap Apindo menyikapi ini? Ya, memang langkah yang disampaikan oleh Pak Menteri Ekonomi oleh Pak Airlangga Hartarto sudah sangat relevan karena Mbak Asri, kalau kita lihat memang dari sisi kekuatan ekonomi dunia, Amerika ini nomor satu dengan mendominasi kira-kira di angka 26 triliun US dollar. Satu-satunya yang bisa melakukan langkah retaliasi adalah China, karena China adalah ekonomi nomor 2 besar dunia dengan 17 triliun US dollarnya. Indonesia kira-kira dengan 1,4 triliun US dollar, langkah yang paling logis adalah melakukan negosiasi. Dan memang kalau kita lihat Mbak Asri, bahwa kebijakan kenaikan tarif yang dilakukan oleh Amerika ini pada poin paling bawah adalah adanya fleksibilitas kebijakan. Artinya kemudian Amerika membuka ruang diskusi, membuka ruang negosiasi dengan negara-negara mitra dagang, terutama negara yang mengalami defisit dari sisi Amerika. Dan kalau kita lihat bahwa Indonesia ini memang surplus neraca dagangnya mencapai 18 miliar US dollar setiap tahun. Dan kita lihat dari angka tahun 2024 kemarin. Dan kemudian Apindo mengusulkan 4 poin paling tidak dalam hal ini, Mbak Asri. Yang pertama adalah melakukan evaluasi atas kebijakan resiprokal. Karena begini, dalam konteks kenaikan tarif ini, ada banyak sisi dan banyak sektor yang bisa kita negosiasikan. Pertama, bisa saja berbicara masalah penyesuaian tarif pajak. Kemudian berbicara masalah komoditas-komoditasnya. Bahkan kemudian kalau kita lihat dari Pak Menko menyampaikan bahwa ada beberapa komoditas yang kita akan shifting untuk kita mengambil dari Amerika. Ini adalah bagian dari analisa dan evaluasi kebijakan resiprokal yang ada. Misalnya untuk sektor energi, kemudian sektor untuk beberapa sektor pertanian, misalnya kapas, kedelai, dan lain-lain. Karena Indonesia setiap tahun juga masih impor kurang lebih 3 juta ton kedelai misalnya. Nah, komoditas-komoditas ini menjadi bagian negosiasi agar kemudian tarif ekspor itu mengalami penyesuaian atau diturunkan. Itu pertama. Yang kedua adalah berbicara penguatan kerjasama bilateral antara Amerika dengan Indonesia. Saya pikir ini menjadi sebuah bagian momentum, Mbak Asri, bahwa Indonesia bisa memperkuat kerjasama secara bilateral dengan Amerika. Yang kita lihat bahwa ternyata selama 2 tahun terakhir kita belum mempunyai duta besar. Saya pikir ini menjadi momentum bagus juga untuk kita bisa mengoptimalkan negosiasi dengan Amerika, Mbak Asri. Yang ketiga adalah berbicara masalah bagaimana kita bisa meluaskan pasar ekspor. Misalnya kita di ASEAN, kemudian kita dengan BRICS misalnya, dan bahkan dengan negara-negara lain. Ini adalah menjadi bagian momentum untuk kita bisa meluaskan pasar ekspor. Yang keempat, yang terakhir yang menjadi usulan Apindo kepada Pak Menko, Mbak Asri, adalah kita harus juga mempunyai solusi jangka menengah maupun jangka panjang untuk bisa meningkatkan daya saing global kita. Yaitu dengan cara kita terus mendorong pemerintah untuk melakukan revitalisasi untuk sektor-sektor padat karya dan melakukan diregulasi. Karena kebijakan-kebijakan seperti ini yang bisa meningkatkan daya saing produk-produk yang menjadi komoditas unggulan Indonesia
dan bisa menurunkan high cost ekonomi Indonesia. Karena yang menjadi problem mendasar adalah masalah high cost ekonomi. Ketika kemudian pemerintah bisa mendorong kebijakan yang bisa menurunkan HPP, maka saya pikir ini akan bisa meningkatkan daya saing atas komoditas-komoditas kita di pasar global. Kira-kira demikian Mbak Asri yang menjadi usulan-usulan Apindo. Tapi apakah sudah ada stress test ketika tarif berlaku pada 9 April besok? Bagaimana hitungan asosiasi terkait dengan dampaknya, Pak Ajib? Ya, secara kalkulasi ekonomi tentunya akan ada konstruksi dalam konteks ekspor Mbak Asri. Di mana kalau kita lihat bahwa memang Indonesia itu mempunyai keunggulan dalam konteks neraca dagang dengan Amerika. Tetapi kemudian ketika kemudian Amerika menaikkan tarif pajak seperti ini, maka efek ekonomi yang akan jangka pendek dirasakan oleh Indonesia adalah adanya konstruksi volume ekspor impor. Nah, ketika terjadi konstruksi volume ekspor impor, tentunya ini akan memberikan efek turunan yang lain. Misalnya dalam konteks moneter, maka akan memberikan daya tekan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar, Mbak Asri. Ini yang kita khawatirkan. Karena tanpa adanya kebijakan tarif ekspor dari Amerika seperti ini pun, rupiah sudah mengalami tekanan luar biasa, bahkan di kemarin sudah mencapai 16.700 sampai 16.800 rupiah per US dollar. Ini yang kita khawatirkan. Karena dalam konteks proyeksi ekonomi makro sepanjang tahun 2025 ini Mbak Asri, Indonesia hanya memproyeksikan bahwa nilai tukar rupiah itu hanya di kisaran 16.000 rupiah. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kemudian dengan adanya tarif kenaikan tarif ekspor seperti ini dari Amerika, maka potensinya rupiah akan kembali mengalami tekanan dan potensinya bisa sampai dengan 17.000 rupiah per US dollar. Kalau hal ini bisa terjadi, maka selain konteks moneter, maka akan mempengaruhi terhadap konteks fiskal. Kenapa? Karena dari APBN kita, dari 3.600 triliun APBN tahun 2025 ini, sekitar 600 triliun itu masih hutang, Mbak Asri. Dan bahkan kalau kita lihat, kita ini menganut paham defisit fiskal. Nah, kemudian ketika defisit fiskal ini kehantam dengan adanya penurunan nilai rupiah, maka otomatis fiskal kita akan kembali makin sempit dan pemerintah akan kurang leluasa untuk memberikan daya ungkit ekonomi dari sisi spending government. Kira-kira begitu, Mbak Asri. Ya, baik. Singkat saja, Pak Ajib. Jadi apakah Apindo ini menilai kebijakan pemerintah sudah tepat? Ya, pemerintah harus mendorong program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau kemudian berbicara jangka pendek, ini sudah sangat tepat sebenarnya Mbak Asri. Dan kalau kita lihat cermati sebenarnya dari Pak Presiden Prabowo Subianto, kemarin sudah press release bahwa ada 3 kebijakan untuk menangani masalah kenaikan tarif ekspor impor ini. Pertama berbicara masalah penguatan negosiasi dengan Amerika, itu sudah sangat cepat, dunia usaha sangat mendukung itu, dan kalau bisa secepat mungkin Mbak Asri, ini tidak bisa ditunda-tunda. Kemudian yang kedua adalah berbicara masalah penguatan ekonomi dalam negeri, dalam konteks ini berbicara masalah hilirisasi. Yang ketiga adalah penguatan konsumsi dalam negeri. Ini juga menjadi perhatian pemerintah. Tapi yang perlu kita cermati adalah peningkatan konsumsi dalam negeri, itu pemerintah harus fokus pada 2 hal, yaitu mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah harus fokus dengan good job creation dan menekan high cost ekonomi. Ini yang menjadi orientasi jangka panjang ke depan, Mbak Asri. Tapi dunia usaha akan selalu membangun narasi optimisme dan kita selalu mendukung yang didorong oleh Menko Ekonomi. Demikian Mbak Asri. Baik, secara garis besar, dalam jangka pendek, Apindo menganggap ini sudah tepat, tapi dalam jangka panjang tadi ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan dan juga diawasi begitu ya, Pak Ajib. Terima kasih analis kebijakan Apindo telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Ajib Hamdani.